Selamat pagi. Ada komen yang aku pikir perlu untuk dibahas, Jess. Kalau selalu bersyukur, apakah hukum Pareto tersebut berlaku? Thank you, Om. Hati-hati dengan kata bersyukur ya. Kamu dalam hidup, Jess, hati-hati dengan kata Allah, Sang Yang Widi, Tuhan. Hati-hati menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah, menyebut nama Sang Yang Widi dengan sembarangan itu ada hukumnya, timbal baliknya ya. Yang kedua, hati-hati dengan kata bersyukur ini, yang seringkali dipakai untuk menghibur diri dan kemudian menutup jawaban. Hati-hati dengan itu. Hidup itu tanggung jawab. Ingat kata-kata saya ini. Hidup itu tanggung jawab. Dan tanggung jawab tidak bisa diselesaikan dengan yang namanya urusan agama, dalam tanda kutip. Itu dia. Ya, kamu terjemahkan itu harus ya. Saya tidak mau menjelaskan lebih detail lagi. Karena Konoha ini tidak bisa. Kalau diusik-usik di situ tidak bisa karena sudah kecanduan, sudah keracunan. Agama itu sudah meracuni untuk Konoha ini. Makanya saya tidak berani dan tidak mau untuk mengusik wilayahmu itu. Silahkan aja, karena agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Ya itu terserah kamu aja, kan yang menjalani kamu bukan aku. Bersyukur itu hukumnya wajib dan selalu diucapkan ketika orang-orang itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi permasalahannya ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, apakah kamu bisa mengucapkan bersyukur? Terima kasih ya Allah, rumahku kebakaran gitu. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Terima kasih Tuhan, aku dipecat dari kerjaan. Enggak bisa kan? Alhamdulillah, puji Tuhan, aku ditipu. Enggak bisa kan? Jadi tidak ada hubungan, Jess. Hukum Pareto dengan bersyukur itu tidak ada hubungan. Atau kamu bilang bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah sampai umur 40 aku belum punya jodoh gitu. Ada enggak yang begitu? Udah ada. Yang ada dihujat kayak Rocky Gerung, dihujat karena belum menikah, belum punya pasangan. Kata Tuhan, kata Allah, kata Sang Yang Widi itu sakral. Jangan kamu campur adukkan dengan urusan manusiawi. Karena urusan manusiawi itu bicara tanggung jawab. Urusan ilahi itu urusan mistik. Yang ranahnya di luar konsep waktu manusia. Yang kamu tidak bisa hitung-hitung. Itu buletannya begini tuh. Ya, tidak ada ujungnya itu. Sementara kamu dibatasi waktu 24 jam. Dari jam 00 sampai jam 00 lagi. Jam 00:01 sampai jam 23:59 itu waktumu. Jadi jangan mencampur adukkan. Lakukanlah syukur karena kamu kagum sama penciptaanmu. Lakukanlah syukur karena kamu kagum dengan kehebatan semesta yang diciptakan ini. Tentunya oleh Sang Pencipta ya. Nah itu lakukan syukur tuh. Baru benar. Saya tidak bicara ranah agama ya, karena agama semua rata-rata menyesatkan. Sudah berujung dan berawal ke kepentingan. Makanya saya tidak bicara masalah agama. Saya bicara masalah hati dan Tuhan. Kamu boleh terjemahkan sendiri sesuai dengan ketuhananmu sendiri. Demikian juga ketika kamu mau menyenangkan hati Sang Pencipta. Tidak boleh ada unsur-unsur politik tuh. Tidak boleh ada unsur-unsur sogokan tuh. Kasih amal jariah supaya dapat sehat. Kasih amal jariah supaya berkahnya berlimpah. Kasih amal jariah, kasih persembahan, kasih perpuluhan, kasih sedekah, kasih sesajen, sesembahan supaya. Nah itu hati-hati tuh. Ya, hati-hati. Karena tidak ada hubungan, Jess. Kamu tidak bisa nyogok Sang Ilahi. Di luar nalar manusia itu tidak bisa disogok.
Kalau kamu mau amal, kalau kamu mau sesembahan, kalau kamu mau seserahan, kalau kamu mau perpuluhan, kalau kamu mau infak, sodakoh, persembahan, ucapan syukur, lakukan karena kamu betul-betul, wih Tuhan, aku ini hebat loh, aku ini luar biasa loh, aku ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Sang Pencipta loh, sehingga aku dengan hati memberikan sesembahan kepada Sang Pencipta. Nah itu baru betul tuh. Ya, selama ini kan kagak. Iming-imingnya pun gitu. Kasih sesembahan, bayar infak, bayar sodako, bayar persembahan, bayar perpuluhan, supaya sehat. Nggak ada itu. Itu nggak ada itu. Itu sudah kepentingan. Kamu dimanipulasi sama agama namanya. Yang ada adalah bagaimana kamu merespon hebatnya Sang Pencipta. Bagaimana kamu merespon luar biasanya Sang Pencipta yang memberikan kehidupan yang spesial ini. Entah kamu dalam posisi sehat, entah kamu dalam posisi sembuh, entah kamu dalam posisi sakit, entah kamu dalam posisi bangkrut, entah kamu dalam posisi ditipu orang, entah dalam posisi kamu dibohongin orang, entah dalam posisi kamu dimaki-maki orang, entah dalam posisi kamu dihina, entah dalam posisi kamu sedang diangkat tinggi, entah dalam posisi kamu apapun kondisimu. Karena itu proses hidup, tidak bisa dipungkiri. Ya, yang namanya hidup itu fluktuatif, dan manusia dikasih kesempatan oleh Tuhan memiliki kekuatan adaptable, bisa menyesuaikan diri dalam semua hal. Dan itu pasti dimulai dari didikan yang dilakukan oleh lingkunganmu ketika kamu dilahirkan. Gitu, Jess. Jadi jangan dicampur adukkan. Ucapkanlah syukur. Pareto itu kan bicara masalah kamu gagal 80%, menghasilkan 20%. Sementara 80% usahamu yang membuat kamu gagal itu harus terus dilakukan. Kalau enggak, kamu berhenti. Dan ketika kamu berhenti, kamu harus mulai dari nol lagi. Berhenti lagi, mulai dari nol lagi. Sehingga sampai dewasa, sampai mati pun, kamu enggak mendapatkan hasil apa-apa. Tapi sementara orang yang terus melakukan pekerjaannya, terus melakukan tugasnya, terus melakukan aktivitasnya, dia akan membalikkan Pareto itu. Dari 80% pekerjaan yang menghasilkan 20%, maka suatu ketika dia repeating, dia mendapatkan learning yang begitu banyaknya. Nah, dari learning yang begitu banyaknya nanti, suatu ketika, entah 1 tahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 5 tahun, entah 10 tahun, maka dia hanya bisa bekerja 20%, hasilnya 80%. Nah, itu Pareto. Itu Pareto. Sementara kamu menjalani kehidupan seorang karyawan, tidak seperti itu. 30 tahun kamu kerja, umur 60 tahun kamu pensiun, kamu cari kerja lagi. Itu bukan Pareto itu. Ya, itu bukan Pareto. Kalau Pareto itu 30 tahun kamu kerja, ya, umur 60 tahun kamu menikmati hidup. Itu Pareto. Jadi hasil kerjamu 30 tahun menghidupi kamu bisa 30, bisa 50, bisa 60 tahun kemudian. Kalau dikasih umur panjang. Nah, itu Pareto betul tuh. Kalau di Konoha ini kan tidak. Di Konoha ini kan orang yang pensiun dia mencari kerja lagi. Itu masalahnya. Bahkan yang ngeri sekali terjadi di Konoha adalah ketika dia bekerja 30 tahun dan kemudian masuk dalam masa pensiun, hasil kerja 30 tahunnya dia dipakai untuk ngobatin hidupnya. Habis di ranjang termahal di muka bumi. Lah itu ngerinya. Gitu. Nah, syukur kan gak bisa begitu. Syukur itu kan setiap hari kamu harus lakukan. Bersyukur itu. Kamu harus bersyukur dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Saya menjalani kehidupan tahun 88, saya masuk kota Jakarta 8889. Saya pernah jalan kaki dari Pulau Gadung ke Grogol. Saya pernah jalan kaki dari Kota Bumi ke Grogol, ke Petamburan. Saya pernah jalan kaki dari Warung Buncit sampai ke Petamburan. Saya pernah tidur di jembatan Grogol, di bawah jembatan Grogol.